Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sahabat Thauban, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata baginda Rasul, hampir saja bangsa-bangsa yang dimaksud adalah kelompok orang-orang kafir ataupun sesat. Yushikul umamu, hampir saja umat-umat selain kalian atau bangsa-bangsa selain kalian yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, hampir saja mereka memangsa kalian sebagaimana orang yang lapar menghadapi meja yang penuh dengan hidangan. Faqala qailun, lalu ada seorang sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah saat itu jumlah kami tinggal sedikit ya Rasulullah? Apakah hal itu dikarenakan jumlah kami tinggal sedikit pada hari itu ya Rasulullah, atau pada masa itu ya Rasulullah, sehingga kami diibaratkan seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang? Apakah karena jumlah kami ini sedikit ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsirun, justru kalian umat Islam itu pada saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un kawutha'is sayli, akan tetapi kalian itu jika diibaratkan bagaikan buih yang ada di lautan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, wala yanzi'annallahu double taukid, lam taukid plus nun taukid tsaqilah, dan pastinya Allah akan menghilangkan secara pasti ya, fi qulubikum fi suduri aduwikum, mohon maaf, fi suduri aduwikum, di dada atau di benak musuh-musuh kalian, al mahabata minkum, akan rasa sungkan dan takut terhadap kalian. Saat itu Allah akan menghilangkan rasa takut dari jiwa musuh-musuh kalian, takut menghadapi kalian. Ada suatu masa di mana musuh-musuh Islam itu sudah tidak ada rasa takut lagi terhadap kelompok orang-orang Islam, walaupun orang Islam sudah banyak dan tersebar di mana-mana. Saat ini sudah kita saksikan orang-orang Yahudi Israel, Zionis, mereka sudah berani menantang dan menyatakan, kami siap di front manapun untuk menghadapi pasukan-pasukan dari negara Islam dari berbagai negeri. Orang Israel, Yahudi, Zionis sudah menyatakan demikian, bahwa mereka tidak memiliki rasa takut lagi untuk menghadapi pasukan-pasukan, tentara-tentara bantuan dari berbagai negara Islam, termasuk dari negara-negara Arab sekalipun yang dekat dengannya. Itu sudah diutarakan oleh tentara Zionis Israel. Ketika ada ancaman dari negara-negara Islam, dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, dari Suriah, bahkan dari Bahrain,
dari Aljazair untuk siap mengepung Israel. Mereka tentara Israel, bahkan militer-militernya, pimpinan-pimpinannya, mereka menyatakan tidak takut sedikit pun. Itu sudah masuk pada fase itu ternyata. Kita umat Islam semakin banyak. Di Inggris juga sudah banyak yang masuk Islam, di London, di Amerika banyak yang masuk Islam. Di berbagai negara-negara di Eropa sudah banyak yang masuk Islam. Walaupun masih dikatakan minoritas, tapi jumlah orang Islam sudah banyak di sana. Tapi bagaimana keberanian umat Islam? Bahkan saya membaca berita ketika roket dari Yaman menuju Israel diluncurkan, negara Arab justru menangkis roket itu dengan roket Arab, agar roket dari Yaman tidak sampai ke Israel. Jadi di antara kita sendiri saling bersih tegang. Di antara sama muslim sendiri masih saling bertikai satu sama lain. Di saat mereka orang-orang kafir harbi itu satu tujuan, walaupun mereka berada di berbagai negara, yang ada di Indonesia mereka mendukung invasi Zionis Israel. Kemudian juga orang Zionis, orang Yahudi yang ada di Inggris, mereka bahkan sekarang sudah mulai berbondong-bondong pergi ke Israel, ikut di front terdepan menjadi militer cadangan, yang mereka kemudian ikut serta. Dari Inggris sudah berbondong-bondong, dari Amerika juga. Pemerintah Amerika juga sudah mengirimkan bantuan, termasuk senjata dan yang lainnya. Bagaimana dengan kita orang-orang Islam dan negara-negara Islam lainnya? Masih di antara negara-negara Islam, Yaman dengan Arab masih bertikai. Jadi kapan kita bisa menjadi kuat? Nyatanya Rasulullah sudah menggambarkan hal itu, tentunya dengan petunjuk dari Allah, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan, termasuk di Indonesia sendiri. Ketika kita tidak mampu membantu untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa, menyelamatkan Al-Qudus, untuk membantu kemanusiaan setidaknya, menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina, entah yang Muslim ataupun yang Katolik, yang Kristen, Ortodok di sana, yang menjadi korban di sana. Bukan hanya orang Islam, tapi mayoritas Muslim. Atau setidaknya kita sayang kepada sesama muslim jika memang kita muslim. Jika kita tidak mampu pergi ke sana, setidaknya ada empati. Tadi Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa hampir saja bahkan kalimatnya sudah menggunakan kata yushiku, yang seolah-olah ini sudah dekat masanya. Yushikul umamu, hampir saja, berarti sudah sangat terlihat dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Sudah dekat masanya, di mana nanti ada bangsa-bangsa, orang-orang kafir, orang-orang sesat, yang mereka akan memangsa kalian sebagaimana orang yang lapar menghadapi hidangan yang dihidangkan untuk mereka. Mereka akan berebut. Antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah hal itu terjadi karena saat itu kami berjumlah sedikit ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsirun, justru jumlah kalian orang-orang Islam itu banyak saat itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili, akan tetapi kalian itu bagaikan buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah akan menghilangkan rasa takut dari dada musuh-musuh kalian, dari jiwa musuh-musuh kalian atas menghadapi kalian. Akan menghilangkan rasa takut untuk menghadapi kalian, wahai orang-orang Islam.
wa la yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah akan mencabut wa la yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna, juga Allah akan mencampakkan. Jadi berarti melemparkan, ya, bukan mencabut, justru akan melemparkan sifat al-wahn ke dalam hati kalian. Kemudian faqala qailun, maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu yang dimaksud dengan al-wahn? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Yang dimaksud dengan sifat al-wahn adalah mencintai dunia dan takut akan kematian. Nanti umat Islam jumlahnya banyak, namun tidak ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh agama. Orang Islam jumlahnya banyak tapi memiliki sifat wahn. Apa itu sifat wahn? Hubbud dunya, mencintai dunia dengan sangat, dan juga wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Kencingan atau bahasa lainnya elehan, penakut. Hadis ini sahih. Lantas kemudian di dalam syarah Aunul Ma'bud, di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah dari Sunan Abi Dawud, dijelaskan qauluhu yushikul umamu ay yaqrubu firaqul kufri wa umamud dhalalati an tada'a alaikum ay tatada'a bi ayyad wa ba'dhum ba'dan limuqatilatikum. Jadi yang dimaksud dengan yushikul umamu, yang dimaksud umat-umat yang dimaksud adalah firaqul kufri, kelompok-kelompok kafir, wa umamud dhalali wa umamud dhalalati, dan juga umat-umat yang tersesat. Antada'a alaikum ay tatada'a bi ayyad wa ba'dhum ba'dan limuqatilatikum. Maksud menyeru itu mereka saling menyeru satu sama lain di antara mereka kelompok orang-orang kafir ataupun orang-orang yang sesat itu. Untuk apa? Untuk membunuh kalian wahai orang-orang mukmin yang benar beriman. Wa kasri syaukatikum wa salbi ma malaktumuhu minad diyari wal amwali. Dan bukan hanya untuk memerangi kalian, membunuh kalian, tapi juga untuk membuat kalian takut, membuat kalian gentar, dan mengambil apa yang menjadi milik kalian, termasuk kekuasaan, termasuk juga negara, tanah air, minad diyari wal amwali, harta kalian. Sekarang juga sudah ada minimarket yang membuat sebuah program secara sistematis. Jika ada kembalian yang nilainya tidak bulat, kemudian nanti akan ditawarkan, bolehkah untuk donasi? Kemudian kita nggak mau pusing karena cuma 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah. Kemudian kita katakan ya, langsung diklik. Donasinya banyak yang digunakan untuk kepentingan kelompok mereka, kelompok-kelompok orang non muslim, banyak itu. Sehingga dulu Nahdlatul Ulama belum lama pernah memprotes hal itu, dan Nahdlatul Ulama kemudian mendesak beberapa minimarket, pemilik minimarket tersebut untuk membagi atau memberikan hasil pengumpulan donasi tersebut untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia,
karena mayoritas yang belanja di minimarket tersebut adalah orang muslim, karena mayoritas di Indonesia adalah penduduknya muslim. Sampai ke pelosok yang ada minimarket itu orang muslim kebanyakan yang belanja. Kama tada'al akalatu, mereka saling menyeru satu sama lain, seperti Israel menyeru ke orang Inggris, menyeru ke orang Australia, menyeru ke Papua Nugini, menyeru ke Spanyol, menyeru ke Perancis, menyeru ke Amerika, terlebih Amerika jelas. Untuk apa? Seolah-olah mereka menyeru kepada teman-temannya untuk datang memakan sebuah hidangan. Apa itu? Kaum muslimin untuk dibantai. Kemudian tadi di belakang ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan sifat wahan ke dalam hati orang-orang muslim pada saat itu. Ay ma yujibuhu wa ma sababuhu. Qala at-Tibiyyu rahimahullahu ta'ala su'alun an naw'il wahni aw ka'annahu arada min ayyi wajhin yakunu dhalikal wahnu. Qala hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Jadi adanya sifat wahan itu terdampak dari sifat yang memang dimiliki oleh orang-orang muslim sendiri, berupa hubbud dunya. Di akhir zaman mudahnya harta didapatkan, dunia sudah ditebarkan oleh Allah, tapi orang muslim akhirnya banyak yang saling berebut karena mencintai dunia. Dan juga rasa takut mereka atas kematian. Wa huma mutalazimani faka'annahuma syai'un wahidun. Dan ini sudah merupakan satu kepastian yang akan ada di akhir zaman, yang akan menghantui kaum muslimin, yang mengenai kaum muslimin. Mayoritas, tidak semua, mayoritas atau banyak kaum muslimin yang sudah bersikap seperti itu. Kemudian dalam suatu riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sayusibu ummati da'ul umami, umatku kelak akan terjangkiti oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Faqalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma da'ul umami, apa itu yang dimaksud dengan penyakit-penyakit umat terdahulu itu apa saja ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Yaitu al-ashar. Ashar ini bisa bermakna kufur nikmat, selalu menyangka semua itu musibah saja. Apa yang terjadi itu seolah-olah Allah tuh enggak adil, Allah tuh enggak sayang. Setiap perkara yang Allah munculkan, yang Allah berikan, kalau berupa kenikmatan, dia akan berkata, ini adalah hasil jerih payahku. Sedangkan jika Allah memberikan ujian berupa kepahitan, dia berkata, faqad ahanan, sungguh Allah telah menghinakanku dengan ujian ini. Ketika diberikan nikmat, dia lupa, tidak bersyukur. Ketika diberikan ketidaknyamanan, dia kemudian menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada introspeksi diri. Nah, itu sifat asyar. Intinya kufur nikmat saja. Setiap perkara itu di benaknya, di pikirannya dianggap ini adalah ketidakadilan, ketidakbaikan, ketidakberuntungan. Allah tidak memberikan kebaikan kepadaku. Seperti itu. Wal bataru, yang kedua kemudian
umat terdahulu mereka memiliki sifat buruk seperti ini. Penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit keimanan. Al-bataru di sini maknanya adalah berlebihan saat mendapatkan nikmat yang menjadikan dirinya sombong, kemudian juga senang pamer, flexing. Nah itu cirinya. Jadi menyombongkan diri. Dia mendapatkan nikmat dari Allah tapi kemudian berperilaku berlebihan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senangnya pamer, senangnya flexing, tujuannya supaya merendahkan orang lain, pamer kepada orang lain, ujub, merasa ini menunjukkan bahwa dirinya itu lebih berkualitas dibandingkan orang lain, dirinya itu di atas orang lain, dirinya itu lebih berkualitas, dirinya itu lebih kaya, dirinya itu lebih keren dibandingkan orang lain. Nah, ini penyakit umat terdahulu yang akan menimpa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kemudian wattakaturu, dan menumpuk harta, nanti dijelaskan ya. Dan menumpuk harta memang tidak pernah merasa cukup, terus dan terus berupaya apapun caranya, walaupun haram sekalipun atau syubhat minimal akan dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan menumpuk harta. Dan enggan untuk mengeluarkan zakat, enggan untuk berbagi dengan sesama. Dia hanya menumpuk dan menumpuk, yang dia keluarkan hanya sedikit saja. Supaya apa? Supaya dianggap dia itu peduli kepada orang lain, padahal dia mengambil hak orang lain lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada orang lain. Ya seperti 9 naga gitu dah. Kamu mau jadi naga ke-10 enggak? Naga ke-10 kehabisan sama yang 9, jadi naganya peot nanti. Kalau mau jadi naga yang ke-10, naganya peot. Watanajushu, dan saling membenci. Mohon maaf, wattakatsuru tadi saling menumpuk harta dan berlebih-lebihan ya. Watanajushu fid dunya, dan juga berlebih-lebihan dalam masalah duniawi. Ini bukan tentang memiliki banyak harta, bukan dilarang memiliki banyak harta, tidak dilarang, tapi ini lebih kepada sikap. Berlebih-lebihan ini adalah sikap, bukan tentang nominal harta yang dimiliki, bukan tentang jumlah harta yang dimiliki, bukan, tapi tentang sikap orang yang berlebih-lebihan dengan harta dunia. Mana contoh? Sekarang ada yang mesen mobil yang ya begitu saja, sampai mobil itu nggak dipakai, nggak diapa, pokoknya hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang kaya lainnya bahwa saya mampu untuk membeli mobil yang itemnya terbatas, sampai kemudian bikin gudang punya mobil 600 unit Ferrari. Nah ini sama berlebihan yang seperti itu. Kemudian bikin mobil yang menggunakan plat emas. Sekarang orang-orang Arab banyak ya, orang-orang kaya di Arab yang sampai seperti itu. Jadi dilapisi dengan lapisan emas, bahkan peleknya itu di bagian jari-jari peleknya ditempelkan emas batangan yang cukup besar. Satu batangnya sekitar 50 gram ditempel. Kalau ada 5 itu kan pelek bintang, berarti ada 5 jari-jarinya, setiap jari-jari itu ada emas batangan 50 gram. Ada sekarang yang seperti itu. Nah ini yang dimaksud berlebih-lebihan, tidak menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan.
Wattabaghudhu, dan saling membenci satu sama lain, saling bermusuhan. Wattahasudu, dan saling hasad, saling iri, saling dengki, saling membuat propaganda untuk menjatuhkan orang lain. Hatta yakunal baghyu, hingga ia menjadi orang yang melampaui batas. Dengan cara apa? Kita nggak kenal dengan seseorang, cuma tahu di media. Kemudian karena orang itu lebih terkenal dari kita, kemudian kita jatuhkan, kita bikin berita bohong. Nah, ini sikap yang disebut dalam hadis ini. Itu contohnya. Ada seseorang yang kemudian kita anggap sebagai rival. Dia pengusaha, kita juga pengusaha. Lantas kita ingin menjatuhkan dia. Bagaimana caranya menjatuhkan dia? Oh, coba produknya kita rusak. Produknya kita rusak. Jika produknya makanan, kita masukkan racunkah atau senyawa tertentu supaya nanti perusahaannya itu hancur. Ada yang seperti itu. Dia suruh orang lain, dia sewa orang lain. Yang penting kamu bawa nih makanannya. Pada saat dia mengirim makanannya ke perusahaan, ini kalian berikan yang ini, ada 10 porsi atau berapa porsi. Tujuannya untuk menjatuhkan orang lain.